Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Liatri, karena diperbolehkan untuk melakukan diseminasi kepada teman-teman terkait budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Hari ini untuk memenuhi tugas saya dalam modul 1.4, tugasnya aksi nyata pendiseminasian budaya positif, di mana implementasinya untuk sekolah seperti itu. Baik, untuk teman-teman terima kasih juga kesediaannya meluangkan waktunya dalam kegiatan diseminasi ini. Dalam kegiatan ini bukan saya di depan sebagai pemateri. Di sini kita hanya sharing ilmu, sharing informasi, karena kebetulan saya mendapatkan informasi lebih dulu, makanya saya berdiri di depan untuk menyampaikannya kepada teman-teman. Seperti itu. Nah, kedepannya dalam kegiatan ini, saya harapkan ada partisipasi aktif dari teman-teman terkait kegiatan diseminasi ini. Nah, lebih bagus jika ada diskusi dan tukar pikiran terkait materi budaya positif ini. Oke, baik. Diseminasi yang akan saya lakukan adalah tentang budaya positif. Sebelum masuk, pasti teman-teman sudah ada gambaran apa itu budaya positif, seperti itu. Nah, overview terkait materi yang akan saya sampaikan. Materi yang akan saya sampaikan itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau saya awalnya kurang mengenal nilai-nilai universal itu seperti apa. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang mengenal, mungkin juga ada yang belum. Terus ada juga materi tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, terus restitusi. Restitusi itulah yang akan menjadi pokok pembahasan kita. Berikutnya tentang keyakinan kelas atau pembuatan keyakinan kelas. Ada kebutuhan dasar manusia, terus ada 5 posisi kontrol, terus ada juga tentang segitiga restitusi. Jadi dalam menerapkan restitusi itu ada langkah-langkahnya, ada namanya langkah-langkahnya, ada segitiga restitusi. Ini materi yang akan kita bahas untuk kegiatan kali ini. Nah, baik, untuk memulai kegiatan ini, pertama, saya mau menampilkan pertanyaan pemantik. Bagi Bapak Ibu Guru, setuju nggak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira setuju nggak? Bisa setuju, bisa tidak. Bisa setuju, bisa tidak. Oke. Boleh disampaikan nggak? Ada yang setuju untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak, atau kalau tidak bisa disampaikan? Oke, silakan Bu Sinta. Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak jika hukumannya itu bukan hukuman fisik, tapi melainkan hukuman ada unsur pendidikannya, ada unsur mendidik. Contohnya jadi berbeda dengan hukuman guru zaman dulu kan selalu anak hukuman dengan berat dipukul atau diapa, sekarang tidak boleh, Pak. Oke. Itu bisa hukumannya dengan cara mendidik, kalau misalkan terlambat disuruh hafalan surat pendek, surat apa gitu. Oh, siap. Jadi Bu Sinta dasarnya adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu setuju dengan dasar, tapi bukan hukuman fisik, tapi hukuman yang bersifat positif, gitu. Menurut pendapat Bu Sinta. Nah, mungkin guru-guru yang lainnya punya pandangan yang lain juga gak apa-apa. Karena ini masih pertanyaan pemantik terkait materi awal kita. Nanti kedepannya di akhir Bapak Ibu Guru bisa menyimpulkan sendiri, kira-kira hukuman itu dapat mendisiplinkan atau tidak. Kurang setuju bagi Bu Liatri. Oke. Alasannya tidak, hukuman tidak menjamin bisa mendisiplinkan anak. Oh. Karena menambah anak semakin ada pemberontak di sana. Oke. Hukumannya dalam bentuk apapun, meskipun sependapat hukuman itu tidak konteksnya juga kebutuhan anak.
Oke. Karena kalau bagaimanapun hukuman di sini untuk mendisiplinkan anak yaitu banyak cara yang bisa mencapai seperti budaya tadi, pembiasaan, budaya yang diterapkan di teladan yang diberikan itu akhirnya yang secara konsisten itu pasti akan bisa mendisiplinkan anak asalkan dilaksanakan secara konsisten dari kedua orang yang baik. Oke, berarti Bu Yatri menyatakan belum setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, namun dengan langkah lain bisa mendisiplinkan anak seperti itu. Oke, baik, kita simpan dulu untuk jawaban ini. Pertanyaan yang kedua, jika pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Jadi ini pertanyaannya masih setuju atau tidak? Oke. Boleh disimpan dulu dalam pikiran Bapak Ibu. Nanti kita telaah lagi ke depannya. Oke. Pemantik yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau enggak, Bapak Ibu? Setuju. Oke, boleh. Kita simpan dulu, oke. Terkait pertanyaan pemantik ini kita simpan. Apakah pendapat Bapak Ibu di awal ini sesuai dengan teori-teori yang ada seperti itu? Baik, kalau sudah, materi awal kita tentang disiplin dan nilai kebajikan, di mana merupakan paradigma perubahan. Paradigma yang kita gunakan sekarang adalah stimulus respon. Namun, menurut teori, kita harus melakukan penggeseran atau perubahan ke arah paradigma teori kontrol. Namun sebelum itu, untuk menambah gairah kegiatan hari ini, saya mau melaksanakan suatu kegiatan, yaitu kegiatan cobalah buka. Apakah yang dibuka? Baik, saya minta partisipan dari Bapak Ibu guru, boleh di tempat juga boleh berpasangan, berpasangan, atau bisa satu partisipan di depan. Satu. Ada yang berkenan? Belum berkenan. Oh, belum berkenan. Ayo belum. Boleh Bu belum berkenan ke depan? Oke. Nah, boleh. Iya. Oke. Monggo Bu belum? Sama Bapak ya. Nah, tugasnya Anda adalah A. Gambarnya ada Bu Pulo ya sebagai A. Di mana? Tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan. Terus coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Di dalam kepalan tangan, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena sepentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi kalau cuma dikepal saja kurang. Jadi saya mau hal yang berharga itu dituliskan di kertas, ya, terus digenggam. Boleh Bu Flo dituliskan di kertas, izin pinjam pulpennya? Dipaksa dibuka bimbo. Terserah, sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Flo. Nah, tugasnya B, Pak Bambang, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Anda. Boleh membujuknya, membujuk Pak, menghardik, mengintimidasi, memarahi boleh, menggoda juga boleh Pak. Nah, menggelitik, jangan dulu tapi kalau menggelitik Pak. Bahkan menawari Anda uang, boleh menawari uang. Disogok agar si Bu Flo si A ini bersedia membuka kepalan tangan. Oke, silakan. Terserah yang berharga buat Bu Flo. Yang Bu Flo merasa berharga dituliskan dulu. Pak Bambang hanya diberi waktu 30 detik atau 1 menit ya.
Pak, biar tambah menarik, gimana kalau kita disuruh Pak dulu? Kira-kira yang mau dilakukan Pak Bang ini apa? Sudah Bu? Oke, baik, silakan Pak Bambang di sini. Saya beri kesempatan Pak Bambang untuk membujuknya, menghardiknya, menggodanya atau menawar sesuatu agar Bu Flo mau membukanya. Waktunya hanya 30 detik. Silakan dimulai dari sekarang. Boleh kritiknya. Terus apa? Boleh pakai kata-kata juga boleh. Oke, Pak Bambang berhasil membukanya. Oke. Oke, baik, terima kasih untuk partisipasinya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita berdua. Ternyata ketahuan semua dalam cewek. Oke. Ternyata Pak Bambang berhasil meraih. Kalau boleh tahu, hal yang berharga itu apa? Kertasnya boleh Bu Flo. Surat tanah. Oke, izin membuka ya. Ternyata Pak Bambang berhasil membukanya. Terus hal yang berharga adalah suami kali. Suaminya ditukar. Ya, koak karwan. Oke. Oke. Baik. Nah, dari kegiatan barusan ternyata ya, untuk mempengaruhi orang itu dengan banyak cara. Terus apakah orang itu terpengaruh tergantung orang lain atau tergantung itu orang sendiri? Ternyata bisa terpengaruh dari orang lain. Cuma karena Bu Flo barusan terpengaruh karena faktor kebutuhan uang. Cuma tidak sebenarnya Bu Flo. Nah, dalam perubahan paradigma ada teori kontrol namanya. Dalam teori kontrol ini itu menjelaskan bahwa guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Karena kontrol terhadap diri sendiri itu hanya ada pada diri sendiri. Seperti yang dilakukan Bu Flo sama Pak Bambang barusan. Bu Flo kalau tidak mau membuka, kan Pak Bambang tidak mau bisa memaksa. Hanya karena izin dari Bu Flo sendiri, Pak Bambang bisa membuka kepala tangan dari Bu Flo seperti itu. Jadi kita sebagai guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi sebenarnya. Menurut teori dari Dr. William Dresser. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, kalau muridnya tidak mau melakukannya ya, itu kan kita bisa mengontrol murid kayak gitu. Itu. Nah, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan yang kita berikan kepada murid efektif dan bermanfaat itu hanya sebuah ilusi menurut teorinya. Menurut Bapak Ibu kira-kira gimana? Kita memberikan penguatan? Nah, karena dalam jangka panjang kemungkinan murid akan menyadari dan menolak bujukan kita dan malah menjadi ketergantungan pada guru. Bisa jadi kayak gitu. Kalau jangka pendek dibujuk mau, tapi sih harus terus satu guru dia nyolong kayak gitu kan? Terus-terusan akhirnya memberontak. Atau bisa jadi yang dialami anak-anak sekarang, kalau gurunya sudah bisa mengontrol kayak gitu ya, maka keputusan itu akan bergantung pada guru. Orang tuanya pun kalah pengaruhnya terhadap guru. Kayak gitu. Namun itu hanya sebuah ilusi jika anak itu tidak mau. Terus teori kontrol yang ketiga, kritikan atau membuat merasa bersalah dapat mematkan karakter. Kritikan itu apakah benar-benar menguatkan karakter? Menurut teorinya itu hanya adalah sebuah ilusi. Karena menggunakan kritik rasa bersalah untuk mengontrol murid itu tidak baik. Terus orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang sering kita lakukan. Kita sebagai orang dewasa merasa punya hak untuk memaksa anak-anak kayak gitu. Itu hanya sebuah ilusi.
Karena sejatinya kalau mereka sudah dewasa, saya tidak mau lagi kayak gitu. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Namun itu hanya sebuah ilusi. Kalau anaknya sudah berpikir, untuk memaksa itu tidak akan bisa. Karena kita sudah punya pengalaman sendiri. Ada siswa yang tidak mau dipaksa gitu kan, ada gitu. Meskipun dipaksa, apalagi kalau sudah ada drum band. Kalau ada anak yang sudah kurang motivasinya, mereka bakalan tidak mau. Kayak gitu. Itu adalah teori kontrol. Nah, bagaimana seorang bisa mengubah paradigma stimulus respon kepada teori kontrol? Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun jika kita menginginkan perubahan yang besar, maka kita harus merubah sudut pandangnya. Merubah sudut pandang kita atau acuan kerangka kita berpikirnya. Jangan perilaku kita yang dirubah, tapi sudut pandang kita menyikapinya, memposisikan diri kita menjadi orang lain. Kayak gitu. Nah, paradigma yang sering kita lakukan sekarang itu adalah stimulus respon, dan teori yang akan kita pelajari tentang teori kontrol. Karena menurut stimulus respon, kebutuhan kita itu sama, ya nggak banyak gitu. Namun menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda, dan semua orang melihat dengan sama. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kebanyakan kita kayak gitu, pengen membuat orang punya pandangan sama dengan kita. Namun menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, gitu. Tidak berusaha membuat mereka sama dengan kita. Ini stimulus respon dan teori kontrol yang akan kita pelajari. Nah, karena mulai tadi yang dibahas tentang disiplin positif, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang pada benak Anda? Kalau dengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang? Ada gambaran tentang disiplin itu seperti apa? Mungkin ketaatan, mungkin juga tata tertib bisa tentang disiplin, atau juga aturan, bisa juga tentang waktu, atau bisa juga disiplin itu tentang hukuman. Oke. Nah, namun menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya menyatakan bahwa di mana kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kalau pengen merdeka, berarti harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama. Sebab jikalau tidak cakap melakukan disiplin diri, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, menurut Ki Hajar Dewantara, wajib untuk penguasa yang lain untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Kayak gitu. Nah, sehingga merdeka, namun menurut Pak Ki Hajar ini merdeka seperti apa? Merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Itu arti dari kata merdeka menurut Pak Ki Hajar. Makna disiplin sendiri itu banyak. Menurut Dian Gosen, menurut Ki Hajar juga ada. Namun menurut Dian Gosen, disiplin itu artinya belajar. Namun menurut Ki Hajar adalah seseorang yang memiliki disiplin, artinya mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Cuman Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, apa itu nilai kebajikan universal? Oke, akan kita bahas sebentar lagi. Untuk tujuan pendidikan dalam penerapan disiplin, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Menurut Ki Hajar tadi kan
Mereka itu harus punya self disiplin atau disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Cuman Bapak Ibu guru mungkin bertanya-tanya lagi, apalagi ini nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai universal ini bersifat lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, terus nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila ternyata itu merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan universal, sifat-sifat positif dari manusia. Karena kita tahu sendiri profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia kan? Itu merupakan sifat yang positif. Terus juga ada gotong royong, ada mandiri, terus ada bernalar kritis dan kreatif. Terus apakah nilai-nilai kebajikan itu hanya sebatas ini doang? Tidak. Ternyata di sekolah-sekolah atau yayasan-yayasan institut yang notabene dianggapnya bonafit atau bagus seperti sekolah Ciputra itu punya nilai-nilai kebajikan sendiri. Nah, ini merupakan nilai kebajikan dari murid-murid di sekolah Ciputra. Yang atas Ibu Primary Years Program. Ini merupakan nilai kebajikan dari Ciputra. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Itu nilai kebajikan yang mereka ingin tuju di sekolah Ciputra. Kalau yang ini 9 pilar karakter itu punyanya Indonesian Heritage Foundation yang ada di Depok. Suatu yayasan atau sekolah juga punya Heritage Foundation yang cukup besar. Nilai kebajikannya itu berupa cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi sebagian besar sekolah yang maju dan bonafit itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang dibangun untuk murid-muridnya kayak gitu. Nah, kalau murid-murid kita digeneralkan menjadi satu, yaitu profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuannya. Yang kedua, tentang teori motivasi. Kalau nilai kebajikan sudah tadi kan, terus motivasi itu apa? Teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita sering biasanya melakukan hal itu. Motivasi kita itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau teguran dari atasan. Murid juga seperti itu. Murid datang pagi biasanya itu menghindari untuk dihukum sama gurunya. Gitu. Karena dalam motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi saya kalau tidak melakukannya, apa yang akan terjadi? Pandangannya itu adalah menghindari hukuman. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institut. Jadi yang memotivasi kita itu adalah kadang untuk mendapatkan imbalan. Karena pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kalau muridnya itu, kalau saya datang pagi, apa yang saya dapatkan? Kalau kelas 5, dia dapat bintang dari Pak Andi, kayak gitu biasanya. Ternyata hal itu menjadi salah satu motivasi. Gitu. Tapi apakah benar atau tidak, kita akan bahas di belakang. Terus untuk menghargai diri sendiri, ini yang bagus. Motivasi yang ada dari dalam diri sendiri untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita datang ke sekolah, misalkan muridnya datang ke sekolah itu untuk menghargai diri sendiri, agar tidak telat, agar disiplin dengan waktunya, kayak gitu. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Itu adalah pikiran orang-orang yang mempunyai motivasi tentang menghargai diri sendiri. Nah, 2 motivasi ini yang atas 1 dan 2 itu merupakan motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari orang
lain. Sedangkan yang ketiga itu motivasi internal yang berasal dari dalam diri kita. Seperti itu. Jadi yang paling bagus kira-kira yang mana? 1, 2 atau 3? 3. Yang ketiga, karena itu tumbuh dari yang sedara diri sendiri, dan itu yang akan kita bangun kayak gitu. Nah, hukuman dan penghargaan sekarang. Alvin Kohn mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, hukuman dan penghargaan, ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini yang menarik. Pemberian penghargaan itu ternyata kalau pengaruhnya dalam jangka pendek itu baik. Namun kalau dalam jangka panjang itu kurang efektif. Karena jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, itu memang bagus. Namun kalau kita menginginkan dalam jangka waktu yang panjang, itu tidak bisa. Penghargaan itu adalah menghukum. Penghargaan menghukum. Penghargaan hukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua merasa paling dihukum. Terus ada juga yang jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa kecewa atau merasa dihukum. Nah, terkait penghargaan, ada lagi yang menyatakan penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Kenapa kok penghargaan itu tidak efektif? Karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Namun kalau tidak mendapatkannya, maka apa yang terjadi? Orang itu akan kecewa gitu. Makanya tidak efektif. Nah, penghargaan merusak hubungan. Bapak Ibu guru mungkin merasa di kelasnya, jika kita selalu memberikan penghargaan kepada satu murid, itu akan menimbulkan rasa iri kepada anak didik yang lainnya. Jadi sehingga itu akan merusak hubungannya, bisa merusak hubungan pertemanan. Jadi kalau pemberian penghargaan jangan terlalu diberikan kepada satu anak saja. Terus penghargaan menurunkan kualitas juga. Terus ada penghargaan mematikan kreativitas, karena itu hanya mengharapkan penghargaan saja. Karena kalau tidak diberi penghargaan, dia tidak mau berkreasi lagi. Makanya itu menurunkan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsiknya, mengurangi motivasi dari dalam. Jika kita selalu memberikan penghargaan, mereka akan lupa tujuan awal dia itu apa, melakukan sesuatu itu. Kalau kita ulangan dapat nilai bagus, diberi penghargaan terus, berikan hadiah terus. Kalau diberikan terus, nanti mereka akan lupa tujuan belajar itu untuk apa. Padahal tujuan belajarnya untuk diri sendiri, bukan untuk mendapatkan suatu penghargaan. Jadi untuk mengatasi hal itu, bentuk program kebajikannya yaitu dalam memberikan apresiasi atau penghargaan, beri pengakuan secara khusus saja. Beri pengakuannya secara pribadi, tidak usah di depan publik. Beri pengakuannya kepada semua murid atau bergantian, jangan hanya kepada satu murid saja. Beri pengakuan secara konsisten. Kadang kita sebagai guru kadang lupa, oh iya lupa, gak dikasih penghargaan, udah lewat, nanti muridnya akan merasa kecewa. Fokus pada prosesnya, proses yang dilakukan siswanya seperti apa, bukan dari hasilnya. Baik, Bapak Ibu, dari pembahasan tentang hukuman dan penghargaan, di sini ada rubrik tentang tindakan guru. Menurut Bapak Ibu guru, ada tindakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Jadi saya minta kepada Ibu guru menuliskan jawabannya di kertas.
menuliskan jawabannya di kertas. Kita lihat pemahamannya untuk hukuman seperti apa, konsekuensi itu seperti apa. Baik, silakan bisa dituliskan di situ. Saya sambil membacakan. Kalau ada tindakan guru, baik, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi jika ada keterlambatan ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Silakan tuliskan dulu di situ. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi kalau terlambat disuruh lari lapangan basket 2 kali. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Silakan dituliskan termasuk hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Tidak mengenakan maksudnya nih ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah sudah selesai? Sudah? Belum? Sudah? Tinggal tulis hukuman atau konsekuensi. Baik, kita cross check ya jawabannya ya. Jawabannya untuk yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena keterlambatan sekolah, itu merupakan hukuman. Setuju nggak Bapak Ibu Guru? Setuju. Ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman bukan? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi karena kertas temannya yang dicoret-coret, jadi harus diganti ya gitu. Jadi dari sini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol itu termasuk membersihkannya ya. Terus ada murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk hukuman. Pelanggaran. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini konsekuensi. Bapak Ibu Guru, mungkin yang menjadi pembahasan kita adalah yang terakhir ini disuruh lari lapangan basket. Di sini juga disuruh lari lapangan basket. Ya. Tapi jawabannya berbeda. Ada yang bisa berpandangan? Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sesuai dengan mata pelajaran. Nah, benar, sesuai dengan mata pelajaran. Bisa jadi itu adalah konsekuensi kalau telat pada pelajaran PJOK. Karena teman-temannya sudah pemanasan duluan, makanya gurunya memberi konsekuensi, yaitu silahkan lari juga sebanyak 2 kali kayak gitu, sehingga berupa konsekuensi. Namun kalau yang ini lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu sifatnya mendadak atau langsung tanpa ada kesepakatan dulu, tidak ada negosiasi, langsung sudah suruh lari, itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan, kayak gitu ya. Baik, perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, namun kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Hukuman itu akan membuat anak membenci kedisiplinan. Ternyata hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan ya. Apakah ini bisa menjawab pertanyaan romantik yang pertama? Dan konsekuensi itu anak menghargai tentang disiplin. Hukuman itu juga berupa paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus dari tanggapan anak tersebut. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kayak gitu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena kalau hukuman itu biasanya anak itu menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Sedangkan konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan kayak gitu. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang pembahasannya terkait tentang restitusi. Restitusi ini akan menjadi inti pokok pembahasan kita. Dari sini sampai terakhir itu pembahasannya tentang restitusi. Karena menurut teorinya restitusi itu merupakan jalan terbaik daripada hukuman ataupun konsekuensi. Restitusi sendiri mungkin Bapak Ibu sudah mengenalnya, bahwa restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan ke depannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Itu yang akan menjadi tujuan kegiatan kita hari ini. Jadi ternyata ada nama lain lagi selain hukuman, konsekuensi ataupun penghargaan. Nama lainnya adalah restitusi yang dianggap merupakan jalan yang paling baik untuk mengatasi permasalahan siswa. Kayak gitu. Nah, untuk lebih mengenal jauh perbandingannya, hukuman itu dianggap identitas gagal, sedangkan identitas sukses adalah kedisiplinan dalam bentuk konsekuensi dan restitusi. Namun, konsekuensi itu dianggap netral dan restitusi dianggap positif. Karena isi dari restitusi itu merupakan pilihan dari anak itu sendiri, menguatkan muridnya dalam jangka waktu panjang, korbannya itu mendapatkan ganti, terus muridnya mendapatkan penguatan tentang dirinya, masalahnya terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Karena di sana mengajarkan anak untuk menemukan solusinya untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Terus apa yang kami yakini? Murid itu akan menghormati dirinya dan orang lain kalau kita menerapkan restitusi. Restitusi sendiri dalam penerapannya itu masih banyak, tentang 5 posisi kontrol restitusi. Terus ada juga langkah-langkah penerapan restitusinya, itu harus menggunakan segitiga restitusi. Baik, untuk mempelajari restitusi lebih jauh kita lanjutkan ya. Ciri-ciri restitusi ini ada 9, cukup banyak. Di situ ada bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, itu dianggap restitusi. Terus memperbaiki hubungan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasarnya, fokus pada karakter bukan tindakan, dan mencari solusinya bagaimana. Nah, baik, sebelum masuk ke sini, ini harus kita pelajari, yaitu keyakinan kelas. Tapi Bapak Ibu guru mungkin yang lebih familiar atau lebih dikenal adalah peraturan kelas, ya kan? Terus ada lagi istilahnya kesepakatan kelas. Namun di sini sekarang adalah keyakinan kelas. Terus mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bahasanya Pak, untuk menyamakan ide
tentang apa yang akan dicapai dalam kelas itu. Oke, bisa. Nah, dari yang saya pelajari, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor doang? Jadi, Hah? ya selamat. Biar selamat. Benar. Safety. Nah, ternyata Pak Bambang sudah punya keyakinan kalau pakai helm pasti selamat. Kayak gitu. Itu adalah suatu keyakinan yang ada dalam diri. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu COVID? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan 5M? Karena kita meyakini agar terhindar dari COVID Iya, tersebut. karena keyakinan kita kalau pakai masker itu Aman, gitu lah. itu kita bisa menghindari penyakit itu, menjaga kesehatan kayak gitu. Kalau peraturan berupa paksaan, Pak, benar Pak. Keyakinan itu timbul dari dalam diri kita. Seperti yang kita alami, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Kalau kita punya keyakinan diri, kita pasti akan datang tepat waktu. Namun kalau ikuti peraturan, lain lagi, berupa paksaan dalam diri sendiri, kayak gitu. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini yang ada dalam diri, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan itu lebih menggerakkan orang daripada peraturan itu sendiri. Kalau kita pengen selamat ya pakai helm. Gitu. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah pembentukan keyakinan di sekolah atau di kelas. Keyakinan itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan berupa pernyataan-pernyataan universal. Tadi sudah kan nilai-nilai universal apa aja? Terus pernyataan yang kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini yang menarik. Bapak Ibu mungkin pernah bikin peraturan jangan lari di kelas atau di koridor. Pernah tahu kayak gitu kan? Ya. Nah, dalam keyakinan itu bukan seperti itu. Kalimatnya berubah menjadi bentuk yang positif sehingga tertanam kepada diri anak. Bukan berupa kalimat yang negatif. Kalau jangan berlari di koridor, kata jangan itu bersifat negatif. Supaya berbentuk positif bagaimana? Dirubah menjadi bentuk positif, yaitu berjalanlah di koridor atau berjalan di dalam kelas. Bentuknya dirubah menjadi sesuatu yang positif. Itu adalah keyakinan kelas. Kalau kita sudah punya peraturan, ya, peraturan biasanya bentuknya itu memang larangan sehingga bentuknya negatif. Kita bisa mengambilnya, kita rubah menjadi bentuk yang positif. Namun keyakinan itu tidak boleh terlalu banyak. Cukup beberapa saja yang bisa menguatkan siswa sehingga mudah tertanamnya kayak gitu. Entahkah itu tentang kedisiplinannya, tentang menghormati orang lain kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan keyakinan kita harus melakukan curah pendapat. Jadi musyawarah, jangan diambil dari diri kita sendiri. Jangan kita yang memutuskan, jangan guru yang memutuskan, tapi dari curah pendapat atau musyawarah dengan murid-murid. Kira-kira apa yang kita yakini untuk kedepannya, kayak gitu. Baik, Bapak Ibu, ada gambaran kan sudah tentang keyakinan kelas ini kan? Untuk keyakinan kelas sudah ada gambaran. Oke, kalau ada gambaran, boleh untuk memperkuatnya, Bapak Ibu mencoba menjawab tentang yang mana yang merupakan keyakinan kelas dulu. Dari peraturan ini, di sini ada suatu kalimat. Bisa dibantu mungkin. Kalau yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Siapa yang mencoba? Keyakinan atau bukan, Pak? Keyakinan. Keyakinan, karena kalimatnya berupa kalimat yang positif. Nah, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Oh, negatif juga. Negatif, karena ada kata dilarang. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi, Nah, berarti itu termasuk keyakinan ya. nah,
Terus dilarang melakukan kekerasan. Negatif. Kalau dirubah menjadi kalimat yang positif bagaimana kira-kira? Dilarang kekerasan. Saling menyayangi sesama teman. Saling menyayangi bisa. Oke. Contohnya, Saling menyayangi asih berbeda. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Ini termasuk peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Gunakan masker. Keyakinan. Keyakinan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Peraturan itu Pak. Itu Peraturan, karena ada kata jangan, bentuknya negatif. Kalau dirubah menjadi positif tadi adalah berjalan di koridor ya, atau berjalan di dalam kelas kayak gitu. Nah, sekarang nilai kebajikan apa yang dituju dari kalimat ini? Ada yang bisa menjawab? Kalau yang pertama, nilai yang dituju apa kira-kira kebajikannya? Nilai kebajikan apa? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. menghormati, saling menghormati Pak. Ya, menghormati orang lain itu saling menghormati. Boleh. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nilai apa yang yang dituju? Komitmen, oh benar Pak Bapak, komitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Di disiplin waktu bisa ya? Nah, Menghargai. keselamatan. Terus kalau dilarang menggunakan narkoba, apa tujuannya? Nilai kebajikan apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, nilai kebajikan apa yang dituju? Sabar, ya, budaya antri. Baik, gunakan masker. Oh, ini sudah jelas ya tentang kesehatan ya. Terus jangan berlari di koridor. Tentang apa yang dituju? Keamanan. Baik. Nah, sekarang yang menarik tentang pembahasan berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia mempunyai kebutuhan dasar. Sebelum ke sana, di sini ada pertanyaan pematik tentang Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya. Doni beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Sekarang jawabin dulu, apa yang Anda lakukan kalau Anda jadi Ibu Ambar? Mungkin ibu-ibu mungkin bapak-bapak langsung berubah jadi Ibu Ambar ya Bapak. Oh oke. Menanyakan dulu kepada Doni, udah sarapan belum? Kenapa kok mengambil bekal temannya? Wih. Alhamdulillah. Terus kita sudah menangkapnya sudah langsung. Kalau tidak disamuin kita bisa publikkan. Luar biasa. Ternyata Bu Sinta di sini kalau kasusnya seperti itu, ternyata kalau Doninya belum sarapan, ternyata ada kebutuhan di diri Doni yang belum terpenuhi. Kebutuhan apa? Makanan. Kebutuhan makanan. Makanan merupakan sesuatu untuk bertahan hidup. Nah, itu yang akan jadi pembahasan kita. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 dasar kebutuhan manusia apa aja? Ada bertahan hidup, ada kebutuhan tentang kasih sayang, ada kebutuhan kebebasan, ada kebutuhan kesenangan, dan terakhir ada penguasaan. Menjadi penguasa. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau kasusnya tadi seperti yang Doni, Bu Sinta bagus sekali jawabannya tadi. Kita menanyakan dulu alasannya Doni. Kenapa kok mengambil bekalnya? Kalau alasannya Doni mengambil bekal itu karena dia lapar, tidak disanui, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup Doni. Bagaimana kita seorang guru harus memenuhi itu agar Doni tidak mengambil bekal temannya lagi. Seperti
solusi Bu Sita memberikan Doni Benar ya. makan, memberikan Doni makan kayak gitu. Tapi yang tiap hari ya Bu, nggak makan. Itu bukan kata loh Farisi. Iya, ternyata kita pikiran kita sama. Kita langsung lari ke anak didik kita ya. Konteks Ternyata sosok murid kita itu ada yang ternyata banyak. yang memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ada lagi kebutuhan rasa kasih sayang. Baris boleh. Nah, kalau tadi kasusnya Doni tadi mengambil makanan itu ya, karena ingin diperhatikan sama temannya, karena berarti Doni itu butuh rasa kasih sayang atau rasa diterima oleh temannya. Saat kita tanyakan, Bukan pengakuan. Dom, kamu kenapa kamu ambil temannya? Saya pengen dilihat sama teman saya. Berarti si Doni itu membutuhkan rasa kasih sayang, kayak gitu. Itu kebutuhannya. Yang ketiga, penguasaan. Saat si Doni tadi ya, waktu merampas makanan temannya, dia pengen merasa hebat di teman-temannya. Harus tadi. Ternyata Doni itu memang rasa kebutuhannya itu adalah menjadi penguasa. Dia merasa hebat di depan teman-temannya. Kita memang kadang merasa sedih ya, melihat anak didik kita ternyata banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh mereka. Nah, tugas kita sebagai pendidik diusahakan semampu kita untuk mampu memenuhi kebutuhan yang kurang itu. Kayak gitu. Ini baru 3, butuh kebebasan. Bisa jadi ya, Doni itu merampas makanannya temannya karena merasa sudah bosan dengan bekalnya. Masih pecel malah benar ribut. Masih pecel malah. Makanya dia ingin bebas, ingin merasakan makanan yang lainnya. Kayak gitu. Itu kebutuhan kebebasan. Terus yang terakhir, kesenangan. Mungkin si Doni saat merampas mengambil bekal makan temannya itu punya perasaan senang, puas kayak gitu. Itu merupakan siswa yang memiliki kebutuhan kesenangan, kurang rasa kesenangan kayak gitu. Kita bisa berkaca dengan diri kita sendiri, dengan murid kita sendiri seperti apa kondisi murid kita, bagaimana kita untuk melengkapi kebutuhan mereka ke depannya seperti itu. Ini hal menariknya dari 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, silakan Pak. Dari beberapa yang disampaikan, Ya. itu saya kira jika anak itu melakukan itu setiap hari, Ya, saya rasa lebih condong kepada penguasaan. penguasaan. Dilakukan setiap hari. Ah, Tapi kalau itu dilakukan hanya sewaktu-waktu saja, ya, mungkin memang bisa masuk kepada yang dia itu kebutuhan yang karena lainnya. tidak ada yang mengerti Pak, teman-temannya. Mungkin dia memang itu seperti itu. Jadi dia melakukannya dengan terpaksa begitu. Akhirnya ada beberapa yang mungkin lupa dulu untuk membaca sehingga dia itu yang diinginkan itu tersampai. Oh, oke, benar Pak sekali, benar sekali. Bisa jadi seperti itu. Kalau dilakukan tiap hari, mungkin anak itu si Doni itu membutuhkan suatu kebutuhan tentang penguasaan, ingin merasa hebat di teman-temannya kayak gitu. Seperti itu nih Pak. Oke. Luar biasa sekali, kita langsung bisa merefleksikan terhadap murid-murid kita sendiri. Seperti itu. Tepuk tangan dulu. Baik, ini tentang pemahaman tentang kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol. Ini materi kelima. Habis itu materi ke-6, materi terakhir. Ini materi ke-5 tentang 5 posisi kontrol. Secara tidak sadar, kita sebagai guru itu akan berada di 5 posisi kontrol. Karena kita sebagai guru biasanya secara tidak sadar ingin mengontrol murid, karena padahal itu hanya sebuah ilusi. Nah, posisi kontrol itu apa aja? Yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer yang dianggap sudah posisi yang paling hebat. Kita bisa merefleksikan pada diri kita sendiri, apakah kita pernah berada di posisi penghukum untuk murid kita? Iya. Saya pribadi sebelum mempelajari teori ini, saya pernah berada di posisi penghukum.
Apakah Bapak Ibu juga pernah merasa berada di posisi pembuat rasa bersalah? Sehingga kita merasa bersedih-sedih, pernah, tak nih serka, kan kecewa Bapak ini kalau kamu kayak gitu. Kan anaknya dia merasa bersalah. Iya Bapak, kok kecewa gitu. Itu bukan rasa bersalah. Terus bisa jadi kita pernah berada di posisi teman, kayak merasa berteman dengan murid. Namun dalam posisi teman ini ada positif dan negatifnya. Positifnya kita bisa dekat dengan temannya. Namun sisi negatifnya apa? Muridnya itu ketergantungan pada kita. Kalau ada kasus pasti larinya ambil Pak Bambang sen nolongan kok kayak gitu. Kalau Pak Bambang punya hubungan dekat dengan kayak gitu, ketergantungan. Negatifnya lagi apa? Begitu Pak Bambang tak nolongin atau tidak membantu anak itu, maka dia akan merasa kecewa. Yang terjadi, dia jadinya marah kepada Pak Bambang. Itu negatifnya dari teman. Terus pemantau di sini tugas guru hanya tidak terlalu dekat, hanya memantau sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, keyakinan yang ada di sekolah. Gitu. Nah, yang menurut teori yang paling bagus itu adalah di posisi manajer. Manajer itu bisa memposisikan diri sebagai teman, diambil sisi positifnya, dan bisa jadi menjadi posisi pemantau. Gitu. Itu adalah posisi manajer. Untuk memantapkan Bapak Ibu tentang teori ini, saya ada video tentang posisi penghukum. Baik, silakan dicek. Jika kasusnya itu ada anak yang terlambat, suaranya keluar nggak? Ada. Oh iya. Oh. Mic yang kelihatan ini. Belum ada Pak. Enggak, tidak. Boleh bagian itu. Kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf belum. Maaf Bu, saya Apa? Siapa ini yang Apa coba? ini? Belum Bu. Alasan kamu apa lagi? Refleksi dari nilai. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, dari sini ternyata posisi menghukum itu spontanitas, langsung beri hukuman, suruh lari. Yuk kalian ada tambahi 5 kali, kayak gitu. Itu spontanitas. Dan tidak memberi nafas kepada anak untuk memberi alasan. Itu adalah proses penghukum. Kita bisa melakukan refleksi diri, mungkin pernah mengalaminya. Ini adalah contoh penghukum. Kayak gitu. Baik, kita lihat untuk posisi yang lainnya, membuat rasa bersalah. Apakah kita pernah melakukan posisi ini atau tidak? Dengan kasus yang sama, saat ada anak yang datang terlambat ke sekolah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu
Kalau posisi guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, sehingga muncul rasa tertekan nantinya kepada muridnya, telah mengecewakan sosok gurunya kayak gitu. Nah, namun dalam posisi ini dianggap kurang memenuhi lah dalam menghadapi permasalahan murid. Nah, kita lihat lagi jika kasus yang sama saat terlambat kita berada di posisi sebagai teman. Lambat boleh bener. Naren, Yang ada ini. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya rumah bapak saya Bu. Oke, sayang ya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang namanya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Seperti itu. Kalau kita berada di posisi teman, ada sisi positif dan ada sisi negatif. Positifnya seperti yang saya sampaikan tadi, guru dengan murid dengan dekat. Namun negatifnya, murid akan tergantung pada gurunya, mengandalkan guru kayak gitu. Dan dilihat secara langsung kurang enak sebagai guru kayak gitu. Nah, baik, sebagai pemantau bagaimana? Boleh deh. Ini adalah posisi guru sebagai pemantau yang dianggap yang ideal, namun belum sempurna. Saat ada murid yang telat, bagaimana menyelesaikan? Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, jadi pemantau itu simpel, tidak terlalu banyak gurau, tidak terlalu banyak bercanda dengan muridnya, sesuai dengan apa yang ada di sekolah, sesuai peraturan kayak gitu. Ini sudah dianggap ideal. Namun secara idealnya kita harus berada di posisi manajer, di mana manajer ini memposisikan diri sebagai teman di bagian positifnya dan juga sebagai pemantau kayak gitu. Kita bisa cek video ini terkait posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya.
KMA. Ada lagi selain KMA? Selain KMA, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah KMA dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, seperti itu kalau kita berada di posisi manajer. Menurut Bapak Ibu, yang ideal itu gurunya seperti apa harusnya? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Manajer ya. Boleh banget itu Pak, manajer. Baik. Namun untuk melangkah sampai ke manajer kita perlu proses ya, Pak. Karena saat ini secara reflektif kita menyadari diri ya. Kalau manajer itu semuanya masuk di dalamnya. Secara reflektif kita menyadari diri ya. Kita sekarang belum ada di posisi manajer ya. Kita mungkin berada di posisi pemantau atau bisa jadi teman atau penghukum gitu ya. Dan namun karena kita sudah mendapatkan materi ini, informasi tentang ini, mari kita bersama-sama membangun budaya positif di sekolah ini untuk bisa mencapai posisi manajer ini dalam mengatasi masalah. Baik, terkait yang sudah dilihat oleh Bapak Ibu guru barusan, bisakah membantu saya untuk melihat pemahaman Bapak Ibu guru terkait tentang 5 posisi kontrol? Kalau seorang guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira siapa yang mengatakan itu? Posisinya sebagai penghukum, teman, atau sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Karena saya kecewa sekali dengan kamu ya, kayak gitu. Nah, pembuat rasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira posisi apa? Hukum. Karena yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau lakukan demi bapak sebagai bestie-nya, sebagai temannya. Benar. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini terkait kesepakatan yang sudah ada di kelasnya mungkin, yaitu sebagai pemantau karena sudah ada kesepakatan sesuai peraturan misalnya kalau sebagai pemantau gitu. Oh yang kelima sebagai manajer. Karena bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Karena kalau manajer itu bagaimana bisa menyelesaikan masalah terus mencari solusinya bersama. Itu adalah seorang manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah sedikit memahami tentang posisi kontrol ini ya. Materi terakhir tentang segitiga institusi. Untuk menerapkan itu, dalam menerapkan restitusi ada langkah-langkahnya. Begitu juga gitu sebagai manajer atau posisi sebagai manajer ada langkah-langkah untuk menerapkan segitiga restitusi. Langkah yang pertama, bisa memvalidasi kebutuhan atau menanyakan keyakinan atau juga menstabilkan identitas. Ini adalah segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah, yaitu memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, atau menstabilkan identitas. Hal ini bisa dilakukan tidak harus berurutan. Tidak harus urutan untuk melakukan restitusi. Boleh dibolak-balik. Namun dalam realitanya biasanya dalam melakukan restitusi itu melakukan penstabilan identitas dulu. Yaitu berupa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Seperti tadi misalkan ada anak yang terlambat, pasti kita menstabilkan diri dulu biar tenang, tidak merasa kok aku pasti dihukum itu. Tapi kita menstabilkan orang itu. Setiap orang pasti telat atau setiap orang pasti terlambat gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kayak gini. Itu adalah menstabilkan identitas biar anaknya tidak kaget saat kita selesaikan masalahnya. Terus memvalidasi kebutuhan. Berapa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Yang terakhir itu mungkin bisa jadi menanyakan keyakinan kembali. Nilai-nilai apa yang disepakati atau nilai keyakinan apa yang sudah dibuat di kelasnya kayak gitu. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa ke depannya? Itu adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah 3 langkah untuk mencapai restitusi sebagai manajer. Kayak gitu. Nah, untuk stabilkan itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu manusiawi gitu kan. Jadi distabilkan kondisinya. Gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu adalah menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah bisa melakukan dengan seperti yang tadi di awal. Terus menanyakan keyakinan di terakhir. Nah, berikut ada implementasi restitusi yang saya coba lakukan kepada murid kelas 5 yang terlambat. Nah, mungkin secara implementasinya tidak sesempurna yang di video awal tadi. Ini karena spontanitas diri untuk menyelesaikan masalah anak yang terlambat. Nah, suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Di sini saya kondisinya menstabilkan Faris, menyatakan bahwa dan setiap orang itu bisa telat. Tergantung telatnya itu karena apa? Pasti punya alasan. Iya. Itu posisi stabilkan. Terus memvalidasi kesalahan juga tentunya. Bisa kita tanyakan alasan kenapa terlambat kayak gitu. Ini adalah implementasi restitusi yang kita lakukan kepada murid kelas 5 yang saat itu terlambat datang ke sekolah. Dalam restitusi, anak juga harus dituntut bisa menyelesaikan permasalahan sendiri, mencari solusi atas permasalahannya. Kayak gitu. Dari implementasi ini, Faris menemukan solusinya yaitu dengan minta bantuan orang tuanya untuk dibangunkan. Namun, menurut Faris, jika orang tuanya Faris tidak mampu membangunkan, Faris mempunyai opsi kedua, yaitu menyalakan alarm di HP-nya sebelum tidur. Jadi dari sini Faris sudah menemukan solusi sendiri. Itu merupakan bagian dari restitusi. Jadi bukan langsung menjudgment anak untuk memberi hukuman, tidak langsung memberikan konsekuensi kepada anak. Tapi bagaimana kita mengajarkan anak untuk bisa memperbaiki kesalahannya, mencari solusi atas permasalahannya. Itulah restitusi. Seperti itu. Sehingga dari implementasi ini saya melakukan testimoni lagi ke Faris. Bagaimana Faris? Yang dirasakan Faris bagaimana? Kalau terlambat dihukum atau diberi restitusi seperti yang tadi. Kayak gitu. Apakah respon Faris? Dalam hal ini respon Faris seperti berikut. Terima kasih Faris, saya senang sekali diajak diskusi dengan Fandi untuk menemukan solusi atas kesalahan saya yang telah saya lakukan. Saya akan minta maaf orang tua dan menyalakan alarm agar saya tidak langsung ke sekolah. Baik, seperti itu. Jadi Faris berterima kasih karena hanya dalam bentuk diskusi menyelesaikan permasalahan, tidak langsung dihukum. Kayak gitu. Dalam menyelesaikan permasalahan keterlambatan. Itu merupakan bagian dari restitusi. Nah, semoga materi hari ini tentang budaya positif, penguatan tentang restitusi
dapat memberikan manfaat untuk kita semua dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi di sekolah ini. Gitu. Nah, untuk presentasi diseminasi budaya positif sampai di sini dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, perbuatan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, sekiranya dimaafkan. Baik, sekian dulu dari saya. Ada pertanyaan? Tidak ada, nggih? Ya, kalau nggak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.